Baik, jadi eh, masih melanjutkan perjalanan Nehemia membangun pintu gerbang Yerusalem, Bapak Ibu. Dan di bulan ini kita sampai di ayat yang ke-13, dikatakan bahwa mereka membangun pintu gerbang Lebak. Pintu gerbang Lebak di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the valley gate atau pintu gerbang lembah. Selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang lembah, Bapak Ibu, dan tema di bulan ini dan tema di hari ini saya ambil dari Mazmur 24 ketika Daud menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam lembah kekelaman, dalam bahasa Inggrisnya ditulis through the darkest valley. Jadi melalui lembah yang paling gelap. Ini akan menjadi tema kita di bulan ini. Bagaimana kita berjalan di dalam lembah kekelaman atau dalam terjemahan lain lembah yang paling gelap. Dalam terjemahan lain lagi dikatakan lembah bayang-bayang kematian. Ketika bangsa Israel mengakhiri perjalanan mereka berputar-putar di padang gurun, Bapak Ibu, dan mereka siap masuk ke tanah Kanaan, sebelum Musa menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua, Musa memberikan amanat perpisahan kepada bangsa Israel. Di dalam amanat perpisahan itu Musa memberikan nasihat-nasihat kepada generasi Israel yang hidup di zaman itu. Berarti mereka adalah generasi-generasi yang baru. Musa mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan, dan Musa juga mengingatkan ada perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan dan dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan kemudian di pasal yang ke-11, Musa juga memberikan gambaran tentang negeri yang akan mereka tuju. Jadi mereka sudah berputar-putar di padang gurun, mereka siap masuk ke tanah Kanaan, kepemimpinan diberikan kepada Musa, kemudian kepada Yosua, dan Musa memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada generasi Yosua. Dan dari nasihat-nasihat itu di pasal yang ke-11 Musa memberikan gambaran, ini loh kamu mau pergi ke negeri seperti ini. Nah dikatakan di dalam Ulangan 11 ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Jadi Musa bukan hanya mengingatkan apa yang Tuhan lakukan di masa lalu, tetapi Musa juga memberikan gambaran tentang negeri yang akan mereka tempuh, negeri yang menjadi tujuan mereka. Dan dikatakan oleh Musa, di negeri yang menjadi tujuan mereka ada gunung, tetapi juga ada lembah. Jadi Bapak Ibu, gunung dan lembah ada di mana? Di negeri yang menjadi tujuan bangsa Israel. Di negeri perjanjian yang Tuhan akan berikan. Ada gunung dan ada lembah. Pada umumnya gunung berbicara tentang sebuah situasi yang baik. Sebuah keadaan yang kokoh. Kadang-kadang juga digunakan sebagai lambang dari pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang gunung digunakan sebagai lambang dari kesucian. Karena di gunung Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Sedangkan lembah, apakah lembah? Lembah adalah sebuah tempat dengan ketinggian yang rendah. Kalau Bapak Ibu lihat ada gambarnya. Dengan ketinggian yang rendah dan biasanya berada di antara dua gunung. Lembah ini seringkali digunakan sebagai lambang dari bahaya dan kesesakan Bapak Ibu. Sebab berjalan di dalam lembah itu sangat sulit. Berjalan di dalam lembah itu sangat
penuh dengan tantangan, berjalan di dalam lembah, berhadapan dengan bahaya. Lembah, mungkin gambar ini tidak 100% mewakili, tetapi lembah seringkali berkelok-kelok sehingga kita tidak tahu apa yang akan dihadapi di depan. Mungkin tiba-tiba dibelokkan ada binatang buas yang muncul, mungkin tiba-tiba di depan ada perampok yang muncul dan melucuti kita, dan kemudian kita menjadi korban dari perampok, korban dari bayang-bayang kegelapan. Lembah itu seringkali menggambarkan masa-masa yang gelap. Kenapa? Karena lembah sangat sedikit mendapatkan cahaya matahari dan hanya pada jam-jam tertentu. Sisanya lembah itu gelap. Jadi lembah seringkali berbicara tentang menghadapi masa-masa yang gelap di mana kita tidak melihat ada cahaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada pewahyuan dari Tuhan. Kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi, mungkin apakah di depan nanti kita masih hidup apa enggak, kita juga enggak tahu, kita enggak melihat cahaya, kita enggak melihat Tuhan. Yang kita lihat hanya kegelapan. Dan karena tantangan dan kesulitan yang begitu berat, seringkali lembah digunakan sebagai lambang ketidakberdayaan seseorang. Nah, lembah juga dibatasi oleh secara alami dibatasi oleh bukit-bukit, dan itu sebabnya lembah juga kadang-kadang digunakan sebagai lambang dari dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin atau suka di dalam lembah Bapak Ibu, karena tidak ada hal yang baik di dalam lembah. Semuanya hal yang sulit, tapi faktanya lembah adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Suka, tidak suka, Bapak Ibu mau, tidak mau, selama kehidupan kita masih berjalan, Bapak Ibu, kita pasti harus melalui gunung dan lembah. Kecuali kita berhenti. Selama kehidupan kita masih berjalan Bapak Ibu, maka lembah adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu kita siap untuk berada di dalam lembah. Dan pintu gerbang lembah adalah salah satu pintu yang menjadi pintu dari 12 pintu gerbang di tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia, pintu bait Allah, dan itu pun salah satu pintu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi lembah. Kenapa? Karena kita mungkin bisa kuat di sisi lain, tetapi kalau kita tidak bisa kuat, tidak tahu bagaimana menghadapi lembah, maka itu seperti rumah yang tidak punya pintu dan pencuri bisa masuk, perampok bisa masuk, mereka bisa menghabisi kita, segala sesuatu yang kita punya bisa diporak-porandakan. Jadi Bapak Ibu, lembah, pintu gerbang lembah adalah satu area dalam kehidupan kita yang harus kita bangun, yang harus kita kuat, yang harus kita miliki. Lembah adalah bagian yang pasti kita hadapi, suka, tidak suka, mau, tidak mau. Nah, bicara tentang lembah Bapak Ibu akan sangat pas banget ya kalau dihubungkan dengan keadaan yang sedang dialami oleh dunia 1-2 tahun terakhir ini, pandemi COVID-19. Dari peristiwa pandemi ini kita belajar, kita melihat bahwa ternyata yang namanya kekayaan, kedudukan, intelektual seseorang, jabatan, kewarganegaraan, apapun yang orang manusia miliki tidak bisa membuat dia terkecuali. Semuanya seperti berjalan bersama-sama di dalam lembah. Gak yang kaya, gak yang miskin, gak yang pinter, gak yang bodoh, gak orang Indonesia, gak orang Amerika, gak orang China, gak orang mana-mana dunia ini. Semua kita kayak lagi berjalan bersama-sama di dalam lembah. Tidak ada yang terkecuali. Apapun status kita, kedudukan kita tidak membuat bahwa
dia terkecuali. Karena dia orang hebat maka dia terkecuali. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam lembah. Enggak, Bapak Ibu. Kelihatannya aja enggak masuk di dalam lembah. Tapi sebenarnya orang yang kita lihat enak, dia pun mengalami lembah. Nah, bicara tentang lembah pandemi ini Bapak Ibu, banyak sekali kehilangan-kehilangan yang terjadi. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, mungkin orang yang berwira swasta kehilangan, harus kehilangan omsetnya, bahkan banyak yang tutup, kehilangan semuanya, kehilangan kesehatan, katanya yang sudah kena COVID, ada bagian tubuh yang dikasih PR sama COVID sehingga nggak bisa pulih 100%, harus melalui perawatan yang panjang, artinya kehilangan kesehatan, kehilangan banyak hal, dan tidak terkecuali orang Kristen juga kehilangan iman. Bahkan kalau mau jujur Bapak Ibu, tubuh Kristus, gereja Tuhan di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma gereja denominasi tertentu, semua gereja kehilangan jiwa-jiwa. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, saya ingat awal-awal pandemi lagi heboh-hebohnya luar biasa, lagi pertama-pertamanya lagi orang sangat ketakutan, saya tuh dapat tugas untuk membuat sebuah tulisan tentang hal ini. Saya lupa persisnya tapi kurang lebih di mana Tuhan di saat pandemi. Jadi saya mencari referensi-referensi tulisan bukan dari orang Indonesia. Karena kan Indonesia kan Garuda Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua percaya Tuhan. Sangat sedikit orang yang ya dari 5 agama yang ada di Indonesia semua percaya Tuhan. Tetapi di luar negeri sana Bapak Ibu banyak orang yang gak percaya Tuhan. Banyak orang ateis. Dan jadi saya mencari referensi-referensi yang bukan berbahasa Indonesia, pakai Google Translate tentunya. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada saat itu mengerikan sekali loh tulisan-tulisan mereka. Yang intinya adalah berkata, di mana Tuhan saat pandemi? Waktu itu kan banyak sekali korban jiwa-jiwa. Yang namanya orang meninggal itu gelembang-gelembang di mana-mana ada. Di mana Tuhan? Dan mereka bisa membuat tulisan yang begitu menekan. Kalau saya mau gambarkan itu bukan cuma menekan. Kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu lihat semua tulisan-tulisan itu banyak sekali mempertanyakan di mana Tuhan, itu saya gambarkannya bukan cuma menekan, tapi kalau menekan itu kurang afdol gitu. Kalau bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu ada namanya digencet. Bapak Ibu tahu digencet? Bapak Ibu tahu digencet? Jadi kalau ditekan itu kan cuma ditekan. Kurang afdol gitu. Digencet. Jadi contohnya begini. Saya ini paling takut sama kelabang Bapak Ibu. Kelabang. Karena saya pernah dengar kelabang itu katanya bisa menghisap darah. Terus kelabang yang kecil itu bisa masuk ke telinga anak dan mengerikan. Maka dari itu begitu lihat kelabang, saya nggak akan kasih ampun itu kelabang. Saya akan cari sendal yang nggak dipakai, yang berat, saya akan injek. Injek nggak cukup Bapak Ibu, itu namanya ditekan, diinjek. Setelah diinjek, saya gencet Bapak Ibu, saya gencet. Nah ini namanya apa ya? Bapak Ibu tahu nggak tahu bahasa Indonesianya ada nggak? Saya gencet. Saya pastikan dia mati. Kalau saya angkat kaki saya masih bergerak sedikit, saya injak lagi. Saya gencet lagi, saya tekan-tekan, sadis ya. Saya gencet lagi, saya tekan-tekan. Sampai saya pastikan dia nggak bergerak. Kalau nggak bergerak Bapak Ibu, sudah rata tanah, semua isi badannya keluar, udah pasti kotor kan. Apalagi kalau kelabangnya kecil mungkin nggak terlalu, kalau kelabangnya agak besar kan berarti isi badannya mungkin ususnya apanya keluar, baru selesai. Saya pastikan nggak ada buntutnya yang masih ogel-ogel, nggak ada bagian tubuhnya yang masih bergerak, mati. Kalau masih, saya gencet lagi. Terus, jadi ini menggambarkan bahwa pada saat itu kurang lebih iman orang percaya itu seperti itu. Digencet sedemikian Bapak Ibu oleh musuh sampai nggak bisa bergerak. Buktiin di mana Tuhanmu kalau kamu ngalami kayak gini.
Tapi tulisan mereka begitu luar biasa. Kalau kita baca tuh bisa, iya ya, iya ya, iya ya gitu. Buktikan di mana Tuhan ketika, kalau mungkin kita nggak kehilangan orang yang kita kasihi, fine-fine aja. Tapi kalau buat orang yang sampai kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan pekerjaan, atau kehilangan segalanya, oh itu bukan hal yang mudah. Membaca tulisan itu rasanya iman kekristenan kita tuh lagi bukan cuma diinjak sama musuh, tapi digencet Bapak Ibu. Dilihat, oh masih bergerak dia, diinjak lagi, digencet lagi. Musuh akan buat kita sampai mati tidak bergerak. Nah, artinya begini Bapak Ibu, lembah adalah saat yang paling tepat untuk musuh membunuh orang percaya. Bukan membunuh tubuhnya tentu, membunuh iman orang percaya, membunuh kerohanian orang percaya. Lembah adalah waktu yang paling pas untuk iblis atau musuh datang menyerang kita dan kemudian membuat kita lumpuh. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada sebuah cerita di dalam 1 Raja-Raja 20, saya tidak akan tampilkan sebab saya tidak mau nanti Bapak Ibu jadi terlalu pusing dengan banyaknya teks. Saya akan ceritakan saja ya Bapak Ibu, mungkin ini kalimatnya saya rubah menjadi bahasa saya sehari-hari, jadi mungkin kalimatnya nggak persis seperti yang ada di dalam Alkitab, tapi saya hanya ingin menyampaikan pesan atau maknanya. Judulnya adalah Perang dengan Syria. Ini adalah bangsa Israel lagi perang dengan bangsa Syria. Pada waktu itu Syria dipimpin oleh raja namanya Ben-Hadad, sedangkan Israel dipimpin oleh raja namanya Ahab. Jadi Israel diserang oleh Syria. Ben-Hadad memberikan utusan untuk datang kepada Raja Israel Ahab, ngomong gini, besok semua hartamu, emas, perakmu, anakmu, dan istrimu semuanya, anakmu yang kuat-kuat, harus diserahkan kepada raja. Suruh diserahin ke Ben-Hadad. Tahukah Bapak Ibu bahwa Raja Ahab menjawab, katakan kepada Baginda Ben-Hadad bahwa aku setuju. Ia boleh memiliki aku dan segala yang aku punya. Jadi dia nggak punya kekuatan apa-apa, dia takut, dan itulah yang terjadi ketika orang percaya takut. Dia bahkan tidak menghadapi perlawanan, dia bahkan sudah menyerah sebelum berperang, dia bahkan sudah merasa gagal sebelum mencoba. Kenapa? Karena dia takut ketika musuh datang dan mengambil, mencuri semua hal dari hidup kita, dia pasrah. Nah, saya ingin hubungkan ini dengan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Kalau kita takut, maka iblis, maka musuh kita akan datang dan mencuri api dari hidup kita. Kalau kita takut, kita akan jadi orang Kristen yang apinya dicuri, pasrah. Kita bahkan gak mau berjuang, kita bahkan gak mau mempertahankan api itu tinggal dalam hidup kita. Padahal Bapak Ibu tahu api unggun, kalau apinya hilang sisanya hanya abu. Orang Kristen kalau gak punya apinya Tuhan Bapak Ibu, sisanya hanya abu. Dan musuh tahu Bapak Ibu, dia nggak perlu curi banyak-banyak dari hidup kita orang percaya. Dia cukup curi api dalam hidup kita, sisanya abu. Nah, Raja Ben-Hadad, dia membiarkan apa yang dia punya dicuri. Lalu kemudian hari berikutnya datang lagi Raja Ahab. Datang lagi Raja utusan Ben-Hadad, dia bilang begini, kemarin kan kita bilang ya, bahwa kita akan ambil istrimu, emas perakmu, dan anak-anakmu. Tapi mau ditambah ini, kita mau masuk ke istanamu, kita mau geladah rumah semua pegawai-pegawaimu, dan kalau ada yang bagus, kita akan ambil. Dan Raja Ahab bilang sama pegawai-pegawainya, kamu lihat ya, dengar ya, mereka mau lakukan ini. Dan pegawai-pegawainya bilang, jangan dengerin
dong Tuhan. Jangan mau. Dan singkat cerita ya Bapak Ibu, saya lompat singkat cerita. Datang seorang nabi kepada Raja Ahab berkata seperti ini, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Kamu harus lakukan A, B, C, D. Saya nggak baca ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca di rumah apa yang harus dilakukan. Intinya itu adalah peperangan yang harus dilakukan. Pilihlah sekian orang dan maju dulu ke sana dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan Ahab mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan dan melakukan persis apa yang dilakukan oleh Nabi Tuhan. Ini Ahab yang tadinya ketakutan. Dia kemudian merubah yang darinya takut dan pasrah, dia mulai belajar mendengar apa yang Nabi Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan dan dia melakukan. Dan ternyata Bapak Ibu mereka menang. Waktu Ben-Hadad sedang mengadakan pesta bersama raja-raja yang lain nih yang bakal menyerang Israel, mereka datang dan menang. Tapi Ben-Hadadnya, rajanya berhasil meloloskan diri. Dan Nabi Tuhan ngomong lagi sama Raja Ahab, sekarang raja sebaiknya pulang dan mulai perbaiki kekuatan. Karena nanti mereka akan datang yang kedua kali untuk menyerang. Dan benar Bapak Ibu, di ayat selanjutnya mereka datang. Mereka mulai siap-siap untuk menyerang. Dikatakan oleh prawira-prawiranya Ben-Hadad, kita mesti nyerang balik nih, raja. Kurang lebih mereka rendung diskusi, gimana caranya nyerang? Dikatakan seperti ini oleh Syria ya, bukan Israel. Mereka punya Allah, adalah Allah pegunungan. Jadi kita serangnya jangan di gunung. Mereka punya Allah adalah Allah pegunungan. Kita serangnya di dataran rendah. Dataran rendah itu lembah. Kita serang di lembah. Kurang lebih musuh berkata, Allah mereka nggak ada di lembah. Kita serang di lembah, mereka pasti kalah. Nah Bapak Ibu, Tuhan mendengar. Dan singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Tuhan datang kepada Raja Ahab. Tuhan berkata, karena mereka berkata bahwa aku adalah Allah pegunungan, maka aku akan membuktikan kepadamu. Aku akan memberikan kemenangan di dataran rendah, di lembah, agar engkau mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, nanti dibaca ya, 1 Raja-Raja 20. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka, bangsa Israel menang di dataran rendah. Nah apa yang ingin disampaikan melalui cerita, melalui firman Tuhan ini, melalui kisah ini, Tuhan ingin berkata kepada umatnya bahwa aku adalah Allah yang ada di atas gunung, tetapi juga aku adalah Allah yang ada di dalam lembah. Tapi Bapak Ibu, musuh kita akan membuat kita percaya bahwa Allah kita tidak ada ketika kita di dalam lembah. Kenapa? Ketika musuh berhasil membuat kita percaya bahwa Allah kita tidak ada di dalam lembah, maka kita akan menjadi seperti Raja Ahab. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Musuh datang mencuri seluruh hidup kita dan kita pasrah. Bahasanya mungkin pasrah. Pasrah itu seperti apa sih sebenarnya? Sudahlah bersyukur saja, pasrah, semua diambil ya nggak apa-apa. Apakah itu konteks pasrah? Bapak Ibu, Tuhan mau kita berjuang. Nanti kita lanjutkan. Yang kedua, bagaimana kita berjalan di dalam lembah? Ini adalah poin pertama. Jangan pernah lepaskan kepercayaan kita bahwa Dia bukan hanya Allah yang ada di atas gunung, Dia adalah Allah yang juga di dalam lembah. Maksudnya, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami lembah, apapun bentuknya, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, seburuk apapun yang kita alami, percayalah bahwa Dia Allah yang ada di dalam lembah. Pegang dulu itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saya boleh minta papan. Ini lembah, kurang lebih.
Lembah adalah sebuah dataran rendah di antara dua gunung. Bapak Ibu kelihatankah? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Oke ya. Lembah adalah dataran rendah di antara dua gunung. Ini gunung, ini juga gunung. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika di dalam lembah? Yang pertama tadi apa? Percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang berada di atas gunung, tetapi Dia juga Tuhan yang berada di dalam lembah. Tetapi Bapak Ibu hanya percaya saja Tuhan ada di dalam lembah, itu belum cukup. Itu tidak langsung mengeluarkan kita dari lembah. Bapak Ibu, lembah adalah sebuah perjalanan. Lembah bukanlah tempat perhentian. Lembah bukanlah titik akhir dari tujuan hidup kita. Artinya kalau kita berada di dalam lembah, Bapak Ibu, teman-teman, bukan berarti kita selama-lamanya di lembah. Coba ya, kita ambil contoh. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami, anggaplah kita bicara tentang lembah kesulitan hidup. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan hidup, ingat bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Kesulitan hidup mungkin kita lalui, tetapi ini adalah hanya bagian dari perjalanan. Perjalanan untuk apa? Untuk menuju kepada gunung berikutnya. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami masalah, misalnya lembah ini bicara tentang hubungan pernikahan kita. Rasanya kita punya hubungan pernikahan seperti lagi di lembah. Buruk sekali. Nah, Bapak Ibu, keadaan yang buruk, bisa hubungan kita dengan pasangan, bisa hubungan kita dengan orang tua, bisa hubungan kita dengan orang lain. Bukan berarti kita harus selama-lamanya di sana. Itu hanya sebuah perjalanan yang kalau kita lanjutkan, kita akan mencapai kepada gunung berikutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan di lembah? Yang pertama, kita tahu ini sebuah perjalanan. Kalau kita tahu ini adalah sebuah perjalanan, maka bagaimana caranya keluar dari lembah? Menurut Bapak Ibu bagaimana caranya? Berjalan. Tidak ada cara lain. Hanya percaya saja Tuhan ada di sini, tidak semerta-merta membuat kita keluar. Kita harus berjalan Bapak Ibu, naik untuk kita keluar dari lembah. Nah, jadi di dalam lembah ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kita akan tinggal di sini. Yang kedua, kita akan keluar. Ini apa ya? Oh. Seharusnya kita tidak tinggal di sini. Karena ini adalah sebuah perjalanan. Tetapi kita bisa tinggal di sini hanya dengan satu alasan. Kalau kita berhenti berjalan. Bukan karena Tuhan tidak menolong kita, bukan karena ini adalah nasib yang ditentukan oleh Tuhan buat hidup kita, tetapi satu-satunya alasan kita tidak keluar dari lembah kalau kita memilih berhenti. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di dalam lembah? Berjalan. Saya mau kasih contoh cerita tentang Ahab tadi. Mengapa Ahab keluar dari lembah? Dia berjalan. Apa maksudnya? Ahab nggak cuma percaya bahwa Tuhan, dia dengar dari nabi Tuhan, oh Tuhan akan memberikan kemenangan. Ahab nggak berhenti sampai di situ. Ahab mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan dia melakukan berjalan di dalam kemustahilan. Kalau Bapak Ibu baca nanti itu musuhnya di dalam lembah itu banyak banget.
Tapi Tuhan buat sedemikian sehingga bangsa Israel menang. Jadi walaupun mustahil, Ahab berjalan. Yang mengeluarkan Ahab, pertama dia percaya ada Tuhan yang memberikan kemenangan. Kedua, dia berjalan. Bangsa Israel, Bapak Ibu, diberikan tanah perjanjian. Dan mereka gak cukup percaya tok, terus tiba-tiba celing ada di Yeriko. Tapi mereka harus berjalan di dalam apa yang mereka percayai itu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun kelihatannya konyol, walaupun kelihatannya mustahil. Mereka hanya mengelilingi tembok Yeriko, tapi yang pasti mereka bergerak, mereka berjalan, mereka melakukan firman Tuhan dan tembok itu roboh. Jadi percaya saja itu harus, percaya itu harus. Tetapi percaya saja Bapak Ibu tidak cukup. Halo? Saya ambil contoh ya, seandainya kita lagi lembah ini bicara tentang kekeringan rohani. Bapak Ibu percaya Tuhan setia? Amin. Tetapi percaya saja tidak cukup. Tidak akan mengeluarkan kita dari lembah Bapak Ibu. Aduh aku kok kering ya, aku kok kayaknya sekarang malas banget ya doa. Aku kok sekarang kayaknya malas banget ya baca firman. Aku sekarang kayaknya kok malas banget ya cari Tuhan. Aku kayaknya benar-benar di lembah. Aku kalau baca Alkitab gak lihat terang Tuhan. Aku kalau doa gak rasain Tuhan. Jadi Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan di dalam lembah? Percaya Tuhan setia itu baik, tetapi percaya saja tidak cukup. Harus bergerak dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan supaya rohani kita gak menjadi kering? Lakukan itu Bapak Ibu. Halo? Kalau kita cuma diam saja, kemudian kita pengen rohani kita jadi gak kering, kita gak akan keluar secara otomatis. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Walaupun mungkin untuk naik ke atas, rasanya luar biasa perjuangan kita. Walaupun mungkin untuk baca Alkitab, Bapak Ibu sudah gak ngerasain apa-apa. Walaupun mungkin untuk doa, Bapak Ibu udah rasain malas. Lakukan terus Bapak Ibu, selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita nggak bergerak, aku lagi malas, wajarlah semua orang juga pandemi malas, maka kita nggak akan pernah keluar dari lembah Bapak Ibu. Aduh aku lagi kehilangan api, jangan nunggu dibakar apinya Bapak Ibu. Bergerak Bapak Ibu, karena Tuhan menunggu kita di atas gunung. Bergerak Bapak Ibu. Pesannya adalah bergerak Bapak Ibu. Halo? Bergerak, jangan diam, bergerak. Kalau kita diam, kita akan terjebak di lembah selamanya. Walaupun ini bukan tempat yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus tahu, baru Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa ini bukan tempat yang Tuhan inginkan buat kita. Ini hanyalah sebuah perjalanan yang membuat kita menuju ke gunung berikutnya. Ketika kita terus berjalan, maka ada banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan kita yang membuat kedewasaan hidup kita terjadi. Dan kemudian kita akan mencapai di puncak gunung berikutnya. Nah, masalahnya banyak orang percaya ketika berada di dalam lembah, dia diam. Jadi, yang pertama harus berjalan terus. Saya ambil contoh lagi Bapak Ibu. Kalau tadi misalnya hubungan kita lagi ngalami masalah. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Enggak, kita harus tahu dulu ini bukan yang Tuhan mau nih. Kalau gitu bagaimana caranya? Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan supaya hubungan kita dipulihkan. Itu caranya kita keluar dari lembah dan kita akan mencapai puncak gunung berikutnya. Saya ambil contoh lagi, kalau Bapak Ibu mungkin lagi mengalami kesulitan dalam usaha Bapak Ibu, itu seperti lembah. Tetapi diam itu tidak secara otomatis mengeluarkan kita dari lembah. Bapak Ibu harus tetap bergerak, Bapak Ibu harus tetap melangkah seperti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan?
bagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu keluar dari lembah, setiap kita memiliki lembah yang berbeda. Dan saya percaya Tuhan sudah berbicara dengan sangat jelas apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita keluar dari lembah. Masalahnya apakah kita mau bergerak, apakah kita mau melangkah, apakah kita mau berjuang, atau kita mau diam. Kalau itu bicara tentang karir Bapak Ibu, aduh karir saya di perusahaan mungkin mentok, kok kayaknya ini sudah seperti lembah. Percaya deh Tuhan ada di lembah, percaya Tuhan menyertai saya. Percaya doang yang gak terjadi apa-apa Bapak Ibu, harus ada langkah, itu Alkitab kok. Halo Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang percaya doang, tetapi juga jadi orang Kristen yang bekerja. Jadi orang Kristen yang melangkah, jadi orang Kristen yang bergerak Bapak Ibu. Amin. Waktu kita bergerak, pasti kita akan pelan. Mungkin susah, tapi itu pasti Bapak Ibu. Kita sedang menaiki satu step berikutnya, dan hanya bergerak itulah yang membuat kita keluar dari lembah. Jadi pesannya hari ini Bapak Ibu bergerak. Jangan diam. Sekarang kita bicara konteks tubuh Kristus gereja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, aduh sekarang pandemi yang datang sedikit ya. Lalu, oh iya gereja semua lagi dalam lembah, umum lah. Apakah kita harus di sini? Lembah bukan tempat selama-lamanya Bapak Ibu. Artinya kalau mungkin hari ini gereja sedang di dalam lembah, kita harus percaya bukan tempat perhentian kita. Bahwa ini bukan keadaan terakhir kita Bapak Ibu. Kita bisa keluar dari lembah asal kita bergerak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cuma ngomongin doang nih keadaan gereja hari ini, enggak akan secara otomatis membuat gereja keluar dari lembah. Apa yang membuat gereja keluar dari lembah? Kita, karena gereja itu konteksnya tubuh Kristus, bukan satu orang. Kita sama-sama bergerak. Kalau kita sama-sama bergerak, maka gereja akan keluar dari lembah. Amin Bapak Ibu, kalau cuma ngomong doang mana ya jiwa-jiwa, mana ya, nggak akan membuat perubahan apapun ngomongin Bapak Ibu. Halo, jadi kita harus bergerak supaya kita sama-sama keluar dari lembah. Amin. Dan saya berharap kita mau bergerak bersama-sama Bapak Ibu. Yuk kita keluar karena lembah bukanlah tempat yang Tuhan maksudkan buat kita. Kita boleh melalui lembah, tapi kita nggak harus tinggal di sana selama-lamanya. Amin. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kesulitan, oke boleh ngalamin kesulitan, tapi itu bukan berarti kita harus selama-lamanya sulit. Kita pasti bisa keluar asal kita bergerak. Asal kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Ahab dan Ahab menang. Sepertinya ini adalah hal yang sepele ya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah banyak orang yang terjebak di dalam lembah. Dan gawatnya mereka berpikir bahwa lembah ini adalah tempat perhentian terakhir. Kalau mereka merasa ini adalah memang sudah tempatnya, maka orang Kristen kalau sudah merasa lembah ini adalah tempatnya, maka dia nggak akan bergerak, dia nggak akan melakukan apapun, dan dia akan menikmati tempat ini selama-lamanya. Padahal Tuhan sedang menunggu di atas gunung. Lembah juga berbicara tentang dosa Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita terikat dengan dosa atau mungkin dengan kebiasaan buruk, bukan berarti kita harus terikat seumur hidup kita. Bukan berarti kita harus berada di dalam kebiasaan buruk itu selama-lamanya. Itu bukan nasib kita Bapak Ibu. Kita bisa keluar asal kita bergerak. Jadi hanya mempercayai, oh Tuhan telah menebus dosaku, itu tidak cukup. Bapak Ibu perlu melangkah. Kalau saya sudah ditebus menjadi milik Tuhan, lalu berarti hidupku milik Tuhan. Artinya bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai milik Kristus? Bergerak.
Kalau kita hanya percaya saja Yesus membayar hidup kita, membayar dosa kita, tapi kita tidak bergerak, ya kita masih tetap melakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Dan kita tidak akan pernah keluar dari lembah. Yang mengerti boleh katakan haleluya. Yang mau bergerak boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu, lembah bukanlah tempat perhentian kita. Lembah bukanlah nasib kita. Apapun keadaan yang terburuk dari hidup Bapak Ibu hari ini itu bukan akhir dari cerita hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Ada Tuhan yang sedang menunggu di atas gunung. Tuhan juga ada di lembah. Tuhan juga akan menyertai kita. Satu contoh lagi tentang sakit Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang percaya bahwa sakit itu adalah lembah yang bukan Tuhan tentukan buat hidupnya. Dia percaya itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan wahyu secara pribadi bahwa Yesus sudah membayar setiap penyakitnya. Jadi ketika dia sakit, dia tidak menerima itu sebagai tempat perhentian. Dia tahu bahwa itu bukan yang Tuhan mau dan dia menulis buku Tuhan ingin Anda sehat. Tuhan ingin Anda sehat. Nah banyak kita nggak ngerti Tuhan ingin kita keluar dari lembah. Nah hamba Tuhan ini percaya Tuhan ingin saya sehat. Oke, tubuh saya fana, saya bisa jatuh di dalam sakit, tetapi Tuhan ingin saya sehat. Dan itulah yang membuat ketika dia sakit, dia mau keluar dari lembah. Dan dalam buku itu hal yang pertama yang dia sampaikan adalah Tuhan ingin Anda sehat. Karena orang Kristen kalau belum yakin Tuhan gak pengen dia sehat, maka dia akan menerima sakit sebagai keadaannya. Nah ini memang hal yang gak semua orang setuju. Tetapi hamba Tuhan itu mendapatkan wahyu pribadi, saya yakin Tuhan inginnya saya sehat. Karena dia udah bayar dengan darahnya. Dan itu yang membuat dia mau keluar dari lembah ketika dia sakit. Dia cerita kalau lagi tubuh dia meriang, dia gak terima. Oh wajar nih, memang lagi musim flu, wajar nih. Dia gak terima, enggak, Tuhan pengen saya sehat. Dan hamba Tuhan ini sampai hari ini umurnya udah tua sih. Berjalan di dalam kesehatan ilahi. Gak pernah ke dokter, gak pernah ke rumah sakit. Bukannya gak pernah sakit, tetapi dia selalu keluar. Dia bilang begitu dia merasa demam, dia langsung tahu Tuhan ingin saya sehat. Dan apa yang dia lakukan? Dia keluar dari lembah. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, nanti minta bukunya. Tuhan ingin Anda sehat. Jadi apa yang membuat kita seringkali tidak bisa keluar lembah? Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita berada di dalam lembah selama-lamanya. Akhirnya kita menikmati lembah itu. Dan kita menganggap lembah itu wajar. Lembah itu adalah nasib. Lembah itu adalah, ya sudah memang saya ditentukan untuk di dalam lembah. Ketika kita tidak yakin bahwa Tuhan tidak ingin kita berada di dalam lembah, maka kita tidak akan pernah berjuang untuk keluar dari lembah. Kita akan menganggap memang sudah Tuhan tempatkan saya di lembah. Kalau kita percaya, ya sudahlah memang saya orangnya nggak bisa lepas dari dosa, ya udah kita akan selama-lamanya terikat dengan dosa. Kalau kita merasa, ya udahlah memang pernikahan ini memang harus buruk, misalnya hubungan, ya kita akan selama-lamanya, kita enggak. Pernikahan saya diciptakan untuk menjadi baik. Kalau hari ini buruk, saya harus keluar dari lembah. Seharusnya kita begitu Bapak Ibu. Kalau api Tuhan dicuri dari hidup kita, enggak, ini salah. Kalau hidup kita hari ini suam-suam kuku Bapak Ibu, kita harus bilang enggak, ini salah. Alkitab bilang suam-suam kuku akan dimuntahkan, itu bukan hal yang wajar. Kalau kita tahu ini salah, kita akan keluar dari lembah. Tapi kalau kita nggak tahu itu salah, kita akan menikmati suam-suam kuku kita Bapak Ibu. Sebab itu kita harus tahu, enggak ini salah. Saya tidak ditentukan untuk berada di suam-suam kuku. Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, kegagalan, enggak.
Tuhan tidak ingin saya gagal, saya boleh gagal, tetapi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam kegagalan kita belajar banyak hal. Tuhan sedang melatih otot-otot iman saya. Karena iman bukanlah teori. Iman tidak dipelajari dari buku. Iman tidak dipelajari dari khotbah. Iman dipelajari ketika kita berada di dalam lembah. Itulah iman yang sejati. Apakah kita tetap melangkah ketika kita di dalam lembah? Itulah iman. Apakah kita tetap bergerak ketika kita di dalam lembah? Itulah iman. Ada sebuah video Bapak Ibu. Video ini mungkin gak 100% menceritakan, tapi bolehlah sedikit menggambarkan. Boleh tolong dimatikan lampu dan sound. Kita nonton video ini ya Bapak Ibu. Atlet ini sebelumnya selalu memenangkan perlombaan di beberapa olimpiade di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia selalu menyelesaikan pertandingannya. Dan waktu dia cedera, itu seperti dia sedang berada di dalam lembah. Dan dia tidak mau menerima bahwa itu adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Dia memilih terus bergerak sekalipun kesakitan. Dia memilih terus bergerak sekalipun dengan menangis. Bapaknya yang gak tega bilang, kamu gak harus kok menyelesaikan untuk mendapatkan medali olimpiade. Tapi dia tadi bilang apa? Enggak, aku harus menyelesaikan. Melihat kegigihan anaknya, bapaknya gak tahan. Walaupun pasti ya seorang ayah. Dia bilang, oke, kalau kamu mau selesaikan, kita akan menyelesaikan bersama-sama. Dan bapak itu menuntun anaknya untuk menyelesaikan pertandingan. Mungkin si Derek itu tidak mendapatkan medali, tapi dia menyelesaikan perjalanannya. Dia terus bergerak. Hari ini dia sangat terkenal, bukan karena seorang yang mendapatkan medali. Medali itu di mana-mana udah umum, tapi dia terkenal karena seorang yang tidak menyerah dan menyelesaikan pertandingannya. Bapak Ibu, kita tidak ditentukan di dalam lembah. Kita harus terus berjalan. Kita harus menyelesaikan perjalanan kita. Tidak peduli sakit, tidak peduli ada air mata, pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah berhenti bergerak. Karena ketika Tuhan melihat kita bergerak mungkin dengan air mata, mungkin dengan luka, mungkin dengan sakit, maka Dia Allah yang akan menopang kita. Dia Allah yang akan menuntun kita. Dia Allah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Dia Allah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan perjalanan kita dengan baik. Kata kuncinya hari ini Bapak Ibu, kalau ada satu kata yang harus dibawa pulang, cuma satu, jangan diam, bergerak. Untuk setiap lembah yang kita hadapi, bergerak saja. Dan izinkan Tuhan melakukan bagian Tuhan, tapi kita harus lakukan bagian kita. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah juga, kalau Anda Bapak Ibu yang jadi bapaknya, lihat anaknya lagi main lomba olimpiade, lihat anaknya sakit, sampai gak bisa lari lagi, apakah Anda akan diam saja Bapak Ibu? Kita akan diam saja Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang jadi orang tuanya, saya mau tanya Pak Efraim, kalau itu Septian, Pak Efraim lihat dia seperti tadi itu, larinya sampai kesakitan. Pak Efraim mau diam aja nonton? Enggak ya Pak? Pasti turun ya Pak ya? Bapak di dunia aja tahu menolong anaknya. Masalahnya sebenarnya cuma kita ini percaya enggak sih Bapak di surga lebih baik daripada Bapak di dunia? Kadang-kadang kita lebih percaya Bapak di dunia lebih baik daripada Bapak di surga. Jadi Bapak Ibu, dalam lembah kekelaman
iblis akan membuat kita yakin. Dengan segala keadaan dia akan membuat kita melihat tidak ada Tuhan dalam perjalanan kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, Dia Allah yang ada di atas gunung dan Dia adalah Allah yang ada di dalam lembah. Nah, ini ayat Ulangan 11 tadi. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, Tuhan tetap memberikan hujan. Tuhan tetap memelihara di dalam lembah. Dan mata Tuhan Allahmu, di mana ketika kita di dalam lembah Bapak Ibu, mata Tuhan Allah tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ketika kita di dalam lembah, persis seperti bapaknya Derek tadi, matanya mengawasi anaknya. Apa yang terjadi sama anakku? Dia tahu anaknya cedera, dia turun. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa mata Tuhan mengawasi kita? Kalau dia lihat kita tetap bergerak, kita tetap berusaha, dia nggak akan diam. Dia pasti akan turun membantu kita. Amin. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat berbuat. Saudara, kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Firman Tuhan kepada kita hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang di dalam lembah. Setiap kita pasti berbeda. Tetapi pesan yang sama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, jangan pernah berhenti. Tuhan ingin kita terus berjalan. Tuhan ingin kita terus bergerak. Dibutuhkan lebih dari sekedar percaya, tetapi dibutuhkan langkah dari hasil apa yang kita percayai. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan baik, maka harus ada perbuatan yang menyertai Tuhan itu baik. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu bersama-sama dengan kita, maka pasti akan ada sebuah tindakan yang menyertai dari iman kita bahwa Tuhan menyertai. Tindakan dan iman kita seharusnya berjalan bersama-sama. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita percaya saja tetapi tindakan kita tidak sama dengan apa yang kita percayai, mati Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau berkata Bapak Ibu, secara khusus, secara spesifik, saya ingin berkata, jangan izinkan ketika musuh mencuri api dari hidup kita. Bapak Ibu, tanpa api Tuhan kita hanyalah abu. Tidak ada yang baik dari abu Bapak Ibu. Jangan pernah izinkan api Tuhan dicuri dari hidup kita. Tetap lakukan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan api Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu berada di dalam lembah kekeringan, ayo melangkah, ayo bergerak,
Ayo jangan diam saja. Diam saja tidak akan membuat kita keluar dari lembah. Mendengar firman saja tanpa melakukan apa-apa tidak akan membuat kita keluar dari lembah, Bapak Ibu. Karena iman bisa menjadi pengetahuan saja. Tetapi iman yang diwahyukan selalu menghasilkan sebuah tindakan iman. Mari kita bergerak dan jangan diam saja. Amin. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kuasa Engkau menopangku, lebih dari yang aku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Aku kan besertaku. Lebih dari yang dapat Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badai. Besertaku. Lebih dari yang dapat. Bapak Ibu Saudara sudah siapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus siang hari ini. Kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkanlah setiap umat-umat-Mu, dan biar setiap umat-umat Tuhan tetap bergerak, tetap berlangkah, tetap berjalan maju Tuhan. Tidak berhenti tatkala melewati lembah kekelaman, tapi kami tetap bergerak maju Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bekerja dalam hidup setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami semua. Jamah umat-umat-Mu Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap umat-umat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu. Mulai siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus, Kau angkatku.